Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ja'ala Ramadan syahrur rahmah, syahrun maghfirah wa idqu minan nar. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat pendengar YouTube, kanal YouTube Umi yang kami muliakan banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini saya juga mendapat kemuliaan, kehormatan untuk menyampaikan ceramah singkat berkaitan dengan bulan Ramadan sebagai partisipasi kita semua. Dengan judul Hukum Puasa. Hukum puasa ini memang sangat luas kajiannya oleh para fuqaha. Karena hukum-hukum itu adalah salah satu barometer selesainya atau barometer sahnya sebuah perbuatan, termasuk puasa itu sendiri. Perintah puasa kita ketemukan dalam Al-Quran, utamanya di surah Al-Baqarah ayat 183. Kita semua sudah baca, sudah sering mendengarnya firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya lafaz kutiba inilah yang menjadi kajian para ulama-ulama kita sebagai dasar, sebagai landasan hukum dalam melaksanakan puasa itu sendiri. Memang dalam surah Al-Baqarah ini utamanya 183 ada 5-6 ayat yang berkaitan dengan puasa dan berbagai hukum-hukum yang bisa diambil daripadanya. Puasa itu kan didefinisikan oleh banyak ulama. Paling tidak sederhananya adalah al-imsaku bin anisai, menahan segala sesuatu. Anisai inilah kemudian para ulama-ulama kita, para fuqaha kita memberikan penjelasan panjang lebar yang masuk kategori syai itu. Yang disepakati paling tidak yang biasa kita tahu, kita dengar semua adalah meninggalkan at-ta'am wasyarbi wan nikahi wal kalam. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri, dan bahkan meninggalkan berkata-kata, ya kata-kata yang jorok, kata-kata yang fasih, kata-kata yang tidak punya makna apa-apa. Dari situlah kemudian ada ulama-ulama juga merinci lebih panjang lagi. Paling tidak memberikan makna bahwa puasa itu menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, bersenggama mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menyiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah dengan jalan murakabah. Artinya murakabah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian puasa inilah yang paling tidak sederhana untuk kita jalani puasa agar insya Allah puasa kita sah dan diterima oleh Subhanahu wa taala dan dibalas berlipat ganda pahala-pahala yang memang hanya Allah lah yang mengetahuinya. Dan hanya Allah lah yang memberi pahala sesuai yang diredahinya. Para hadirin hadirat kanal YouTube Umi rahimakumullah, tentunya puasa itu kan dalam struktur hukum Islam itu ada 5 struktur hukum yang kita ketahui. Mulai ada yang namanya wajib, artinya segala sesuatu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan dilakukan oleh Nabi terus-menerus tanpa ditinggalkan, maka menjadilah wajib. Di bawah wajib ada sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu yang diharapkan dilakukan. Meskipun bukan perintah, tapi kita mendapat keuntungan yang banyak bila melakukannya. Di bawahnya lagi ada yang haram. Yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang terdapat dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi tidak pernah melakukan sekalipun dengan sengaja, sehingga dipandanglah sebagai sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Demikian juga di bawahnya ada tingkat makruh. Makruh itu tidak dilarang, akan tetapi diharapkan untuk tidak dilakukan, karena itu perbuatan yang tidak ada pahalanya. Selain itu ada juga kategori ibaha.
artinya sesuatu yang diberi kepada manusia untuk memilih apa mau melakukan atau tidak mau melakukan. Karena itu sesuatu bila melakukan pasti baiklah, ada manfaatnya untuk itu. Dalam puasa ya sama sama yang lainnya. Struktur hukum ini melingkupinya. Ada wajibnya, ada haramnya, ada makruhnya, sampai ada mubahnya. Di puasa itu Ramadan adalah wajib, pasti itu sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran dan berapa petunjuk Nabi. Misalnya petunjuk Nabi dalam sebuah hadis yang populer, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati Allah ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salata, wa ita'iz zakata, wa saumi Ramadan. Artinya salah satu rukun Islam itu adalah berpuasa. Dan menjadilah wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa. Puasa Ramadan ya wajiblah, pasti sepakat ulama, dan kita juga menyampaikan bahwa berpuasa itu adalah satu kewajiban umat Islam untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping puasa Ramadan ada beberapa juga puasa-puasa yang memang diwajibkan untuk kita. Salah satu di antaranya disebut dengan puasa kafarat. Puasa kafarat, puasa denda. Artinya kalau ada perbuatan yang diminta oleh Rasul, oleh Allah untuk tidak lakukan, kemudian kita melakukannya perbuatan itu dan sesuai dengan kriteria-kriteria ketentuannya, maka bisa kategori kafarat, denda. Yang sangat populer tentunya adalah berkaitan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian melakukan hubungan suami istri siang hari, maka sepakat para ulama dendanya disebut dengan kafarat. Apa itu kafarat? Diceritakan oleh seorang sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, suatu ketika itu ada sahabat yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menyampaikan bahwa ya Rasulullah, saya ini celaka ya Rasulullah. Itu Nabi kaget mendengarkan kata celaka itu. Sampai Nabi berkata kepadanya, "Wa ma akhlakaka?" Apa yang mencelakakan kamu? Kemudian orang Arab itu menyatakan bahwa saya ini bersalah dalam melakukan hubungan dengan istri saya di siang hari. Ya Nabi kaget pastilah mendengarkan kata itu. Nabi mengatakan, hal tajidu ma ta'atiku bihir rakabah. Kalau kau melakukan itu, maka hendaknya kamu bisa atau boleh kamu melakukan untuk melepaskan atau memberdayakan seorang hamba. Jadi salah satu sanksinya tentunya dendanya adalah untuk memerdekakan seorang hamba. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, pastilah kami tidak bisa melakukan. Kemudian Nabi menambah lagi, fahal tastati'u an tasuma syahraini. Kalau kamu tidak bisa membebaskan atau memerdekakan hamba, maka apa kamu boleh? Apa kamu sanggup untuk berpuasa 2 bulan? Ya 2 bulan ini kemudian para ulama-ulama kita ada mengatakan berturut-turut, ada mengatakan seling-selingan, wallahu alam. Kata laki-laki itu bahwa ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk itu. Maka Nabi berkata lagi, fahal tajidu tut'amu bihi sittina miskinan. Kalau kamu tidak bisa berpuasa 2 bulan, maka harus kamu melakukan untuk memberi makan kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin sebanyak 60 orang. Wah, kagetlah sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk itu. Sambil duduk bersimpuh, kemudian Nabi mendatangi, dan setelah itu Nabi ada mengatakan keluar mengambil kurma satu kemudian kata Nabi, tosaddiq bihadza, ambillah kurma ini, sedekahkanlah kepada orang-orang yang miskin dari kamu. Berkata lagi orang itu, ya Rasulullah, di kampung saya ini, saya yang paling miskin, tidak orang di bawah saya. Nabi sambil tersenyum kemudian menyatakan, wa ishab fa'imhu ahlaka. Jadi pergilah, beri makanlah keluargamu. Tentunya
gambaran ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu cara menyelesaikan denda kalau perbuatan itu larang berkaitan dengan kafarat itu sendiri. Hadirin hadirat kanal YouTube Umi rahimakumullah, tentunya banyak lagi tentang yang wajib. Ada puasa nasar kita lakukan kalau kami bernasar, untuk ada puasa qada kalau kita meninggalkan di bulan Ramadan karena suatu lain hal, kita gantilah di bulan-bulan yang lain. Di samping kita juga tahu ada yang wajib, ada juga yang haram. Sebetulnya kita semua pasti yang haram itu puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena memang hari itu hari kegembiraan, hari kemenangan, yang memang diharapkan kepada kita untuk sama-sama berbahagia, makan bersama, minum bersama, tanda kemenangan kita. Ada juga puasa hari Tasyrik, itu Zulhijjah 11, 12, 13 Hijjah juga haram untuk berpuasa. Oleh karena itulah mudah-mudahan dengan memahami ilmu tentang puasa, baik hukumnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, itu penting bagi seorang muslim agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, dan insya Allah menjadi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah ceramah singkat seperti ini bisa menginspirasi, bisa motivasi kita semua agar supaya kita semua bisa melaksanakan perintah Allah dengan tulus ikhlas sebagai tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga insyaallah ada manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.